Halo semuanya, selamat datang di channel IQS yang lagi mau ngitung harga borongan pondasi batu kali per meter. Simak dulu video ini biar nggak salah kasih harga penawaran. Dan bagi yang mau ngebangun rumah juga perlu tahu agar tidak mendapatkan harga yang tidak wajar yang ditawarkan oleh pemborong. Memulai pekerjaan konstruksi rumah ataupun kantor ini harus cermat dalam berbagai perhitungan biaya. Tentu yang paling awal dihitung itu adalah biaya pembuatan pondasi sebagai dasar untuk membangun dinding dan konstruksi secara keseluruhan. Nah, perhitungan biaya pondasi per meter berikut ini bersifat simulasi. Artinya harga tukang dan biaya material ini tidak bisa dianggap sama dengan seluruh daerah. Jadi silahkan disesuaikan dengan masing-masing wilayah kalian untuk biaya pondasi per meternya, termasuk biaya tukangnya juga. Nah, untuk analisa harga satuan pekerjaan pondasi, kalian bisa cek pada tabel berikut ini. Nah, untuk cara perhitungannya, daripada kalian penasaran, baiknya kita langsung praktekin aja. Yuk. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya sebuah form untuk perhitungan pondasi batu kali. Nah, ini saya rubah dulu karena ini kemarin kita menggunakan tutorial untuk perhitungan galian. Saya rubah dulu. Oke, sudah saya rubah. Nah, kita lihat dulu di gambar ya. Di gambar kita lihat dulu, kita pelajarin dulu gambar. Yang pertama kita lihat lebar bawah. Lebar bawah totalnya ini adalah 70 cm. Nah, 70 cm ini untuk lebar unstamping. Unstamping ini atau batu kosong ya. Sedangkan untuk tinggi batu kosongnya atau unstampingnya ini adalah 10 cm. Nah, lalu untuk lebar pondasi batu kalinya sendiri ini adalah 60 cm ya, dan kedalamannya ini adalah 60 cm juga. Tapi untuk lebar atasnya ini tidak tertera di gambar ini, tapi saya asumsikan adalah 20 cm. Nah, pada umumnya kan seperti itu, karena slope itu ukurannya 15-20, dia harus lebih lebar dari slope-nya. Karena lebarnya 15 berarti pondasinya minimal adalah 20 cm. Oke, nah setelah kita tahu gambarnya, ukuran dimensinya kita sudah tahu. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Pertama kita hitung dulu pekerjaan pondasi unstamping atau batu kosong. Ingat ya, pekerjaan pondasi unstamping sama dengan batu kali itu berbeda. Di beberapa tempat itu harga pondasi unstamping dan harga batu kali ini juga berbeda. Ya, pekerjaannya rate untuk tenaga kerjanya juga berbeda. Oke. Nah, makanya kita bedakan di sini untuk pekerjaan pondasi unstampingnya kita hitung ya, panjangnya itu kita anggap panjangnya itu adalah 1 meter karena kita menghitungnya per meter nantinya. Jadi kita anggap panjang pondasi itu 1 meter. Nah, kalau kalian nanti bangun rumah ya sesuaikan saja panjang pondasinya itu berapa meter untuk keseluruhan pondasi dengan ukuran dimensi yang sama ya. Jadi kita anggap panjang ini 1 meter, kemudian lebar. Nah, lebar di sini ada lebar bawah dan lebar atas, ya kan? Kalau untuk unstamping dia lebarnya sama ya, atas bawah juga sama, itu adalah 70 cm. Berarti kita masukkan di sini adalah 0,7. Kemudian untuk tingginya itu adalah 10 cm, kita masukkan di sini 0,1. Nah, setelah itu dapatlah volumenya ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Nah, jadi 0,07 meter kubik. Nah, setelah dapat nanti baru kita kalikan hasilnya dengan harga satuannya untuk pekerjaan pondasi unstamping yang sudah saya share tabelnya tadi. Jadi kalian cek aja tabelnya tadi dan sesuaikan lagi untuk upah dan harga materialnya. Kemudian yang kedua kita lanjutkan ke pekerjaan pondasi batu kalinya. Nah, di sini kita masih yang sama dengan panjang kita asumsikan 1 meter. Lalu untuk lebar, nah lebar bawah ini adalah 0,6 ya kan, ini lebar bawah 0,6.
Lalu untuk lebar atas itu adalah 0,2 ya, seperti yang setelah saya jelaskan tadi. Lalu untuk ketinggian ini adalah 0,6 meter ya. Nah, maka akan ketemu volumenya. Rumusnya adalah ya, jadi panjang ya dikali ya lebar atas ditambah lebar bawah dibagi 2 ya. Oke. Nah, jadi panjang ya dikali dalam kurung lebar bawah ditambah lebar atas dibagi 2, kemudian baru dikali dengan tinggi pondasi. Nah, maka ketemulah hasilnya seperti ini, 0,24 meter kubik. Nah, sekarang baru kita masukkan ke analisa harganya. Nah, kalau untuk pekerjaan unstamping seperti di tabel tadi ya, kita lihat di sini batu kosong ini harganya Rp495.900. Jadi kita tinggal masukkan saja di sini. Oke. Kemudian untuk pondasi batu kali. Nah, untuk pondasi batu kalinya ini harga kalian juga harus cek untuk adukannya, dia pakai adukan berapa, 13, 14, 15, 16 atau berapa. Nah, saya asumsikan di sini kita menggunakan adukan yang 14. Jadi 1 PC dan 4 pasir. Nah, harganya adalah Rp899.450. Jadi kita tinggal masukkan saja di sini. Oke, dan akan ketemu hasilnya. Untuk jumlah harga pekerjaan pondasi stamping per meter adalah 34.700 sekian. Kita bulatkan 35.000 aja biar enak nyebutnya. Kemudian untuk pekerjaan pondasi batu kalinya itu adalah 215.000. Anggaplah 216 ini. Jadi totalnya pekerjaan unstamping pondasi batu kali per meter itu adalah Rp250.581 per meter. Jadi kalau kalian kebetulan mungkin kalau gambar pondasi atau desain pondasi batu kali kalian sama seperti ini ya, jadi per meternya sudah ketahuan 250. Ini material plus bahan, tapi belum termasuk profit dan keuntungan. Jadi kalau kalian mau masukkan profit dan keuntungan, tinggal tambahkan ini saja 10-15%. Nah, tergantung kalian mau ambil profit atau overheadnya ini berapa. Kalau saya biasanya 10%, berarti ini dikali 1,1 ya. Dan totalnya adalah 275.000. Nah, ini kalau nanti dinego, kalian kan tinggal bisa tahu nih, harga dasar saya adalah 250.000. Berarti profit saya itu cuma 10%, ya kan? Berarti kalau ditawar ya turun-turun sedikit lah ya. Dan si pemilik rumah ya, kalian juga sudah tahu harga dasarnya itu adalah 250.000. Jadi kalau ada yang menawarkan misalkan harga ini menjadi per meter larinya itu menjadi 200 atau 300 atau mungkin 400.000, nah itu kalian harus curigai ya, berarti harganya sudah tidak wajar. Atau mungkin ada yang menawarkan harga yang lebih murah. Nah, kalian juga harus pahami, tanyakan dulu dia pakai spesifikasinya apa, adukannya itu berapa. Nah, harga ini adalah harga per meter lari karena kita ngitungnya kubik, kita hitungnya per meter lari ya. Kita sudah hitung volume per kubik, tapi karena kita gambarnya kita cuman punya ini ya kan, kita hitungnya panjangnya cuma 1 meter, kita anggap pondasi ini dengan ukuran 60 lebar bawah dan 20 lebar atas dan ditambah unstamping tebal 10 cm, lebar 70. Nah, per meter larinya ini adalah ini. Nah, kalau harga per meter kubik itu berbeda lagi. Kalau harga per meter kubik ya kalian tinggal lihat di analisa biaya tadi, harga satuannya tadi yang sudah saya share di awal video ya. Nah, ini harga per meter kubik. Ini harga untuk jumlah bahan,
harga bahan dan ini harga untuk upahnya. Jadi kalau untuk upahnya sendiri ya, upahnya sendiri per kubik ya. Kalau kita bilang per kubik itu berarti 315.750. Nah, bagaimana kalau dengan harga upah per meter larinya berapa? Kita hitung saja di sini. Ini kan harga seluruh bahan ya. Kita harga seluruh bahan dan material. Seluruh bahan dan upah ya. Ini harga seluruh bahan dan upah. Kalau kita cuma hitung upahnya saja, ya kita tinggal rubah angka ini ya. Kita cari di sini unstamping, kita ambil upahnya saja, jumlah harga upah. Nah, jadi harganya itu adalah 179 per kubik untuk upah pekerjaan pondasi unstamping. Jadi totalnya harga per meter larinya itu adalah 12.500 atau 12.600. Kemudian kalau untuk pondasi batu kali, upahnya saja kita tinggal rubah ini menjadi 315 ini ya. Nah, lalu per meter perseginya per meter larinya adalah 75.000. Jadi totalnya untuk unstamping dan pondasi per meter lari dengan ukuran pondasi seperti ini itu adalah 97.000 plus profit 10%. Nah, ya pada umumnya sih ya ini cara perhitungan yang sesuai dengan standar analisa harga. Jadi kalau harga tukang memang di pasaran ya, tanpa kita melihat cara perhitungan seperti ini, pasti mereka antara harga 90.000 sampai dengan 100.000. Nah, kalau kita hitung sebenarnya inilah hasilnya. Kalian sudah tahu hasilnya dan ini sudah termasuk profit 10%. Oke? Jadi kalian sudah bisa menawarkan harga upah borongan untuk pemasangan pondasi batu kali ini berapa, dan bagi si pemilik proyek kalian juga sudah tahu harus nawar berapa. Jangan juga nawar di bawah harga yang 88.000 ini. Kasihan tukangnya, kasihan mandornya, nanti nggak dapat apa-apa ya. Jadi nanti dapatnya kerja bakti. Akhirnya kalau nggak cukup untuk bayar tukang, bayar kene, bayar helper, proyeknya ditinggal. Yang rugi siapa? Situ lagi kan. Oke. Jadi kesimpulannya, sebelum ngeborong pekerjaan pondasi batu kali, atau kalian yang mau bangun rumah dengan pondasi batu kali, yang pertama hitung terlebih dahulu volume. Tentunya berdasarkan gambar atau sketch pada umumnya. Kemudian yang kedua, buat analisa harga seperti pada tabel yang di atas tadi ya. Namun untuk harga upah dan material sesuaikan lagi dengan lokasi proyek kalian masing-masing. Mungkin ada harga upah yang saya tampilkan tadi terlalu mahal karena itu mungkin untuk di Bali. Mungkin kalau untuk di Jawa harga upahnya lebih murah, ya tinggal sesuaikan saja. Kemudian yang ketiga, jangan lupa menambahkan profit. Umumnya kisaran 10-15%. Nah, ingat, pemilik rumah juga nonton video ini, jadi jangan kasih harga tinggi-tinggi. Dan ya, pemilik rumah juga jangan nawarnya gila-gilaan ya. Dan bagi pemilik rumah ya, jangan mudah tergiur dengan harga murah ya. Murah belum tentu kualitas pemasangannya bagus dan cepat. Kalau harga nggak masuk akal, ya ingat, semua yang nggak masuk akal itu biasanya akan terjadi kesalahan. Salah satu contohnya ditinggal kabur sama pemborong ya. Mungkin dia ngasih harga terlalu murah, salah harga mungkin ya kan. Oke, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan atau jika ingin diskusi lainnya. Terima kasih yang udah nonton sampai ke detik ini. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini. Saya Anwar Khalid, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam QS.